Gimana caranya supaya tim kita solid padahal kita ini adalah sebuah startup atau baru mulai buka usaha? Tonton sampai habis supaya kita makin paham. Halo semuanya, kembali lagi di channel Tanya Kak Sam. Tadi gue baru selesai sharing ke acara inkubator yang dilakukan oleh Skystar dengan Kementerian Perekonomian dan Koperasi. Nah, di sini gue bersempatan untuk sharing nih kepada startup yang terpilih supaya mereka bisa membangun tim yang solid dan nggak kalah sama startup besar yang sudah punya dana yang juga lebih besar. Ini yang gue bagikan ke mereka. Yang pertama adalah, walaupun kita masih baru mulai usaha kita sudah harus mulai memikirkan identitas organisasi kita ini. Yang dimaksud dengan identitas adalah pertama, mission atau purpose. The why we do what we do. Jadi kita harus mulai mikirin tuh, kenapa ya gua memulai usaha ini? Kenapa ya produk gua ini ada? Nah, hal ini penting supaya ketika kita membangun sebuah tim, kita bisa mencari orang-orang yang juga tertarik dengan misi kita atau purpose kita dalam berusaha. Kalau kita menarik orang yang hanya peduli dengan uang tapi tidak peduli dengan purpose-nya, maka ketika dia ditawarin sama perusahaan lain yang gajinya mungkin sedikit lebih tinggi, dia akan langsung dengan mudah pindah. Dan ini bisa jadi cikal bakal masalah kenapa kita punya tim itu berpindah-pindah terus atau sering resign. Yang kedua, dalam hal identitas juga kita harus clear dengan value atau nilai-nilai perusahaan yang ingin kita kembangkan. Contoh di perusahaan saya ada nilai-nilai produktivitas. Artinya saya ingin melihat seluruh tim saya itu kalau nggak ada kerjaan ya minta kerjaan. Kalau merasa masih bisa melakukan lebih, silakan lakukan lebih dan seterusnya. Nah, ketika saya clear, saya jelas dengan nilai-nilai yang ingin saya tanamkan dalam perusahaan saya pun juga akan mencari orang dan mengevaluasi orang juga berdasarkan nilai-nilai tersebut. Ya, sehingga saya akan bisa dengan mudah melihat apakah kamu fit atau tidak dengan organisasi saya ini, ya. Nah, inilah yang menjadi salah satu cara dan tolak ukur ya, apakah kita sudah merekrut orang yang tepat juga. Jadi dalam merekrut orang pun juga kita nggak bisa hanya melihat dari segi skillsnya aja udah punya, tetapi dia punya nilai-nilai yang cocok nggak dengan perusahaan kita ya. Karena tim yang solid juga pasti harus dimulai dari merekrut orang yang tepat. Yang kedua, kita juga harus memperhatikan fokus organisasi kita. Karena banyak sekali saya jumpai tim yang tidak solid hanya sesimpel karena timnya ini nggak tahu apa ukuran keberhasilan yang diinginkan oleh si business owner-nya. Sehingga mereka merasa walaupun udah kerja mati-matian, tapi mereka merasa selalu kurang dihargai. Namun di sisi lain juga business owner-nya juga nggak menceritakan, mengkomunikasikan, dan juga tidak menentukan ukuran keberhasilan dari perusahaan ini atau dari setiap individunya. Sehingga semua orang menjadi frustasi. Nah, inilah pentingnya untuk kita punya milestone. Kita punya ukuran-ukuran keberhasilan seperti menggunakan KPI dan juga OKR. Oke, kalau misalkan tim kamu masih baru gitu ya, mungkin kita nggak perlu sampai setiap orang punya KPI. Tapi yang penting perusahaannya atau organisasi ini punya satu ukuran keberhasilan yang disepakati bersama-sama sehingga semua orang menuju untuk mencapai hal tersebut dan menjadi punya arahan yang lebih jelas. Yang ketiga, kita juga butuh untuk memperhatikan desain organisasi kita. Setelah kita mempunyai identitas dan fokus dan juga milestone atau strategi yang jelas terhadap perusahaan kita, dan kita harus mikirin bentuk organisasi yang paling tepat ini seperti apa. Yang saya maksud di sini bukan hanya sekedar menggambar struktur organisasi, tetapi kita betul-betul memperhatikan berapa orang yang kita butuhkan. Di antara orang-orang tersebut, mana yang harus in-house atau full time menjadi karyawan kita, mana yang bisa kita perbantukan atau kita minta bantuannya dengan metode freelance atau magang.
Ya, jadi nggak semuanya itu harus kita hire sebagai karyawan. Nah, ini adalah suatu bentuk sederhana dari mendesain sebuah organisasi. Yang kedua, kita juga harus mulai punya sedikit banyak pembagian kerja. Yes, saya mengerti kok. Kalau namanya usaha baru, biasanya satu orang itu ngerjain banyak hal. Yes, I know. Nah, tetapi hal itu pun juga harus diidentifikasi supaya semua orang clear. Misalkan saya bekerja sebagai marketing iya, sebagai orang produknya iya, tetapi kalau untuk urusan finance sama HR mungkin partner saya, begitu ya. Jadi walaupun satu orang memegang beberapa peran sekaligus, tetapi perannya harus tetap diidentifikasi sehingga kita tahu keputusan-keputusan tersebut bisa diambil oleh siapa. Yang terakhir, kita juga harus memahami people design. Artinya adalah kita mau mendesain orang-orang kita ini seperti apa. Dimulai balik lagi dengan rekrutmennya lagi. Ya, orang-orang seperti apa yang ingin kita rekrut? Skills apa yang harus mereka punya? Selain itu kita juga harus mikirin orang-orang di dalam kita ini harus dikembangkan dalam skills atau mindset atau ability apa lagi ya supaya bisa mencapai tujuan dari organisasi kita. Jadi di people design ini sangat erat kaitannya dengan kemampuan kita dalam merekrut, lalu kemampuan kita dalam mengembangkan orang-orang yang ada di dalamnya ya. Nah, ini adalah framework sederhana yang bisa teman-teman pakai untuk membangun sumber daya manusia atau tim yang solid walaupun kita baru startup atau baru menjadi UKM atau usaha yang baru. Saya ulang sebagai rangkumannya. Yang pertama adalah kita harus memperhatikan identitas organisasi kita. Sudah jelas atau belum? Terdiri dari purpose atau missionnya kita dan juga value kita yang nanti hubungannya adalah membentuk culture dari perusahaan kita. Dari awal ini harus sudah ada supaya kita tidak salah memilih partner bisnis, kita tidak salah memilih tim. Yang kedua, perhatikan organization fokusnya. Pastikan bahwa di company kamu sudah ada fokus yang jelas, baik dalam bentuk KPI perusahaan atau milestone perusahaan maupun dalam bentuk KPI individu. Yang berikutnya juga perhatikan desain organisasinya. Bagaimana cara kamu mendesain pembagian tugas antara satu orang dengan orang lainnya. Antara bagaimana cara kita mengakali budget kita supaya kita tetap bisa menjalankan organisasi ini, tapi nggak semuanya harus di-hire secara full time. Nah, ini termasuk juga desain organisasinya. Dan yang terakhir adalah people design. Orang-orang seperti apa yang ingin kita hire, balik lagi ke sana, dan kita ingin mendevelop orang-orang yang seperti apa juga ya. Nah, disinilah kemampuan kita dalam merekrut dan mendevelop orang menjadi sangat penting. Itu aja dari gue untuk saat ini ya teman-teman. Tentu masih banyak banget yang bisa dibahas. Oleh karena itu langsung aja terus pantengin, tontonin YouTube gue. Jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasinya karena banyak sekali ilmu-ilmu daging semua tentang HR, lalu tentang karir pada umumnya, dan juga ada leadership, growth mindset, dan sebagainya. Sampai jumpa di video berikutnya.